Oke guys ya, bagi kalian yang belum tahu nih ya, yang belum tahu dan masih belum ngerti tentang mode operation guys ya, gue bakalan jelasin secara singkat sih sebetulnya ya. Bisa jelasin secara singkat. Buat mainnya kan di sini ada zero dam. Buat awal-awalan kalian itu ada zero damnya yang pasti yang mudah ya. Tingkat kesulitannya itu common dan mudah. Ada kalau misalkan kalian udah level 12 bisa kalian mode normal, terus di level 6 kalian bisa dapetin map di bernama map yang bernama Layali Grove nih. Layali Grove juga di level 6 itu udah masuk ke kategori mudah nih guys. Gue juga yang level 21 belum bener-bener kebuka nih guys, padahal ya udah level 21, tingkat diperlukannya di level 12 itu ya. Nah, buat stas nih, apa yang maksudnya stas? Stas itu ibaratnya inventory guys ya. Ibaratnya tuh kalian tuh inventory dari sebuah apa ya namanya, sebuah persiapan perang lah ya. Di sini gue senjata ada SP98, ini sniper, terus juga ada Bison. Ini tadi SP gue beli pakai tiket. Nah, tiketnya dari mana dan buat apa? Nanti gue jelasin juga ya. Bison ini gue hasil ngerampas dari player lain ya. Ada helmet di sini bisa berbagai macam ya. Terus juga vest, chest rig ini buat nyimpen medical sama peluru-peluru. Terus ada slot juga ya. Terus di sini ada tas backpack ya. Ada berbagai macam kapasitas ya. Sampai ke 25 28 itu juga. Nah, di sini ada save box teman-teman ya. Kalau misalkan nanti kalian masuk mode operation dan kalian mati, tapi barang kalian disimpan di save box ini, itu kalian bakal aman guys, bakal kebawa. Contohnya kayak gue kemarin malam nih ya, gue dapat ini nih kartu grafis, harganya 330.000 sama mahkota ini nih Golden Laurel Crown yang harganya 85.000. Itu gue masih aman guys meskipun udah mati ya. Karena apa? Gue simpen di dalam save box ini gitu. Ini juga gue pakai trial. Ada di sini gue nih. Cuman apa ya? Cuman ada satu save box juga. Ini trial juga ya. Gue pakai karena emang gue butuh banget. Kemarin mabar sama rank tinggi. Rank gue masih platinum. Ya lumayan sih dapat barang-barang bagus kayak gini ya. Jadi kayak gitu guys. Buat stas ya. Cara mindahinnya kalian bisa tekan aja kayak gini. Bisa dipencet terus pilih kotaknya, misalkan di bawah sini udah ketulisan masukan tuh bisa. Atau misalkan kalian dari slots pengen pindah ke apa sih namanya penyimpanan kalian nih ke stas, bisa klik 2 kali guys. Nah, diklik satu kayak gini atau klik 2 kali tuh otomatis kepindah. Bisa kalian sortir manual dan sortir otomatis juga ya. Gitu guys buat stas ya. Terus juga buat departemen. Nah, ini itu misi sebetulnya ya, masuk ke misi nih guys ya. Berbagai macam misi di sini bisa kalian laksanain, baca dulu misinya apa. Kalau misalkan udah pasti bisa kalian redeem ininya ya. Hadiahnya. Berbagai macam hadiah juga nih, tergantung misi yang bisa kalian laksanain. Ada yang benar-benar susah banget, normal sama yang paling mudah. Ya. Nah, di sini terus juga ada action house di pinggir departemen. Ini kalian buat beli barang-barang ya. Entah itu senjata. Di sini berbagai macam kategori, ada assault rifle, submachine gun, sniper rifle, shotgun. Di sini juga ada marksman rifle. Maksudnya marksman rifle itu yang kayak sniper, guys. Yang kayak sniper cuman enggak langsung di tarik apa sih itu namanya ya. Jadi tiap nembak itu bisa terus-terusan guys, kayak main di game sebelah ya. Nembak itu nggak perlu buka scope dulu terus cekrek gitu, enggak, tapi bisa terus-terusan, tapi kategorinya single gitu. Terus juga di sini ada long machine gun atau light machine gun, senjata-senjata yang kayak Rambo guys. Terus juga ada pistol handgun ya.
dan ada senjata khusus juga. Ini senjata khusus itu tergantung dari si operatornya, si karakternya guys ya, kalau kalian nggak tahu. Terus di sini ada perlengkapan, ada helmet, vest, chest rig, backpack, dan ada attachment. Ini buat apa nih guys? Ini buat ngemodif senjata kalian ya. Ada magazine buat peluru nih, optik itu scope, handguard ya yang ada di depan deket barrel. Nah, barrelnya juga ada. Terus muzzle, bisa kalian pakai suppressor, kompresor, atau yang whisper, bisa tergantung kebutuhan kalian juga ya. Ada stok buat di belakang buat stabilisasi senjata kalian. Ada foregrip ya, pemegang atau bukan pemegang atau ya sebutnya apa ya, pegangan depan yang bikin kalian itu akurasi dan handlingnya itu makin enak, tinggal diatur-atur aja. Ada rear grip juga pastinya ya, tergantung nih kalian sukanya mana. Tapi buat lanjutannya gue bakal kasih tahu nih ya, settingan yang enak nih. Kalian tipe mainnya kayak gimana, gue bakal kasih tahu sedikit demi sedikit sesuai pengalaman gue main Delta Force ini. Ada fungsional juga di sini, ada laser, terus juga ada center, dan yang lain-lainnya juga. Ada bipod juga buat kalian pengguna sniper pengen pakai bipod, ada juga bipod ya. Terus juga ada tutup magazine, ada handle cap. Nah, handle cap guys, yang tadi gue bilang soal sniper ya. Terus di sini juga ada peluru nih. Kalian beli senjata, terus kalian lihat nih, cara lihat peluru kalian itu kayak gimana. Kalian pergi ke stas, dan ini lihat nih, di bawah tulisan senjata kalian ada nih 7, misalkan SP98 punya gua 7,62 kali 54R. Berarti kalau misalkan kalian pergi beli amunisi, kalian cari 7,62 54R. Nah ya, ini juga tergantung kalian. Misalkan kalau pengen kategori kesulitan di mapnya mudah, itu kalian nggak bisa beli yang item merah ini ya. Kalian harus pakai item yang ini, yang level 3 ke bawah. Kalau misalkan kalian normal ataupun lebih dari atasnya, ada map yang bisa pakai item yang level 4 atau level 5 nih. Maksudnya level 5 atau level 4-nya apa nih? Level penetrasi nih. Kalian bisa lihat di sini, level penetrasinya itu level 5. Berarti buat tingkat kesulitannya kalian itu harus lebih tinggi daripada mudah gitu. Oke, untuk amunisi ada collectibles di sini juga. Ada electronics nih. Ini semua kebutuhan buat apa? Nanti gue jelasin ya. Ada elektronik, medical, item, tool, household, craftwork, intel, dan bahan bakar. Ya. Ini juga bisa kalian tukar, bisa kalian jual. Terserah. Tukarnya mau tukar apa? Gue jelasin setelah ini ya. Ada barang konsumsi juga nih buat kalian yang pengen beli medkit ya. Terus juga ada repair kit juga. Repair kit buat apa nih? Buat benerin helmet sama face kalian. Kalau misalkan kalian face-nya hancur, terus helmetnya juga hancur ya, ini bisa dibenerin di dalam in-game guys ya. Mungkin di konten selanjutnya gue bakal praktekin gimana caranya. Oke. Ada syringe. Syringe ini ibarat kayak painkiller guys ya. Ada painkiller, terus juga ada antibiotics dan segala macam. Ada booster juga, norepinephrine. Terus ada injektor juga, dan terakhir ada key cards. Ini buat buka harta karun nih kalau dalam bahasa Delta Force. Nah, kalau di teman-teman gue itu untuk buka pintu rezeki guys. Karena apa? Tiket-tiket kayak gini itu buat apa ya namanya? Buat buka pintu yang bener-bener itu harus dibuka pakai tiket ini. Ada di beberapa map, misalnya kayak di Zero Dam, di daerah administratif itu ada pintu yang harus dibuka pakai tiket kayak gini. Nah, misalnya ini nih, kategori Zero Dam, di sini ada tiketnya nih. Terus ada di Layali Grove, Space GT, Breakfast, sama Tide Prison. Cuman gua belum kebuka di bagian 3 ini nih. Baru 2 map doang. Jadi seperti itu, guys. Oke, sesudah action source ada operator atau karakter yang bisa kalian pakai ya. Gue di sini pakai Stinger karena gue habis mabar ya. Dan bener-bener gue tuh pengen banget pakai Stinger waktu kemarin. Karena apa? Stinger ini memiliki skill heal guys nih ya.
Di sini ada nih di atas di hijau, di bawah apa sih yang tulisan hijau tuh yang resmi, ada high tech pistol. Itu buat ngeheal diri kalian sendiri atau teman kalian. Tinggal diarahin aja, kalau misalkan ke teman kalian tinggal arahin aja pistolnya ke teman kalian, terus tembakin aja. Ada smoke screen ini ibaratnya kayak apa ya, kalian tahu hujan garam kan, hujan garam buatan. Nah ibaratnya kayak gitu, smoke screen kalian pencet terus tinggal sebar aja ya. Terus ada high tech smoke grenade, kalian ini bisa pakai buat bom asap guys, buat ngeheal, buat ngeluting bebas ya. Dan di sini ada expert rescue atau trade ya. Di sini trade-nya tuh apa, kalian bisa selamatin teman kalian itu dalam kondisi apa ya. Nih gue pencet rinciannya ya. Seperti yang gue bilang tadi, smoke screen juga tuh. Nah dan ada expert rescue ini bener proses penyelamatan lebih fleksibel dan penambahan efek heal ke teman kalian pastinya. Jadi kalau misalkan kalian nge-heal itu lebih cepat dari biasanya, plus dia tuh ngasih HP atau hit power ya. Kalau nggak salah hit power sih namanya. Oke. Itu buat stinger guys ya. Yang pertama kalian pasti bakalan dapat di wolf di sini ya. Buat skill-skillnya ada motorized exoskeleton. Susah banget nyebutnya anjir. Motorized exoskeleton memungkinkan aktivator yang terpasang di pergelangan tangan untuk membebani kekuatan naga keluar. Nah, berarti ini buat booster kalian nih, ya. Jadi kalian lari itu lebih cepat. Terus ada triple blaster, ini kalian buat nembakin semacam granat-granat gitu, guys, ya. Lumayan kalau misalkan kalian pengen maju terus di depan ada musuh, lempar ini dulu, guys, ya. Terus ada bom asap juga. Dan ada tactical slide, kalian bisa jadi kalau pas lari bisa nge-slide gitu guys ya. Oke, untuk di wolf dan Fyren ya, Fyren nih kesukaan gua guys. Di sini ada crouching tiger, ini bisa bikin lawan tuh kayak apa ya, kenok guys ya, karena ada bom gitu. Terus ada dynamic propulsion kebalik ya, ini bisa kalian gunain. Ada akselerasi juga nih guys, semacam jetpack gas gitu guys, yang memungkinkan kalian itu bisa lebih cepat buat ke depan ya. Misalkan itu kalian ada mau pengen ngadapi rintangan yang benar-benar nggak bisa dipakai buat melompat, kalian bisa pakai ini. Terus juga ada magnetic bomb, ini bisa ditempel di tembok ya, dan ini tentunya di waktu juga. Terakhir ada dynamic auxiliary system ya, dia itu bisa menggunakan gadget ya atau jatuh dari ketinggian, mengurangi kerusakan akibat jatuh dan meningkatkan kecepatan gerakan. Jadi dia tuh kalau misalkan jatuh dari tempat tinggi nggak gampang terluka, singkatnya kayak gitu guys ya. Dan terus ada Nox, ini kekunci, Tempest, Stinger, dan Toxic. Gua baru pakai nih Toxic, gua baru dapat 3 di gacha. Ini event tahunan atau event tahunan atau emang benar-benar event yang emang apa ya, yang emang ada gitu, event yang lagi ada. Dia tuh support juga guys, sama kayak Stinger ya. Nah dia ngelemparin yang pertama nih, Dragonfly Swarm System. Dia tuh ngelemparin semacam capung gitu guys, biar ngalihin atau bikin pandangan musuh kalian tuh kurang gitu. Lumayan lah ya buat kalian ya kalau misalkan kalian pengen main cepet. Di sini ada Adrenobus, atau kalian bisa pakai buat adrenalin kalian nih ya, pengen si operatornya adrenalinnya naik, bisa pakai ini guys. Terus ada blinding gas, ini juga gas granat ya, tapi dia tuh kayak bom asap guys ya, jadi bener-bener kayak bom asap tuh. Dan ada swift healing ya, kalian bisa pakai ini juga nih, misalkan kalian lagi pakai first aid atau pakai perban ataupun apa ya, injektor dan segala macamnya. Itu misalkan waktu yang dibutuhkan misalkan buat heal 11 detik. Nah kalau si toxic ini dia itu bisa berkurang guys, dari 11 detik itu misalkan jadi 9 detik, jadi 10 detik gitu. Salah satu keuntungan yang bagus juga ya. Terus juga ada support, ini engineer guys atau tank ya.
Nah, ini bisa ngandelin skill Sonic paralisnya ya. Terus juga ada trap kayak gini, bisa ditempel di tembok. Dia dapat granat 2 dalam beberapa cooldown itu dapat 2 ya. Terus juga dia tuh bisa terlindung dari Sonic Defense ya. Dan yang terakhir gua ada Luna. Ini enak nih buat main jauh-jauh atau sniper guys. Main solo enak juga karena apa? Detection arrow ini ataupun nanti recon ya. Kalian bisa detect musuh yang ada di depan kalian. Pokoknya kalian mau ngarahin kemana panahnya ini, itu bisa detect musuh, entah itu player atau bot ya. Terus ada Volt Arrow, ini juga panah yang berlistrik guys. Ini gacor banget ya, apalagi buat guardian yang ada di administratif di Zero Dam. Itu benar-benar cocok banget guys, yang mereka tuh pakai face besi ya, sama chief atau sama player yang pengen ngejebak. Kalian pengen ngejebak player bisa pakai panah listrik ini, bisa dipantulin juga. Kalian dapat granat juga buat di karakter si Luna ini. Terus juga dan terakhir ada enemy analysis ya. Di sini kalian tuh sekali tembak itu bisa didetek mana yang kalian bisa memungkinkan buat mencederai lawan lebih kompleks ya, lebih bagus lagi. Gitu guys ya. Penjelasan buat operation dan ada di bawah sini nih, stage departemen dan segala macamnya. Oh iya, ada terakhir ada bukan terakhir sih, ada 2 lagi, ada black site. Nah, yang gua maksud tadi yang upgrade itu udah di black site guys. Di sini ada berbagai macam ya. Ada farmasi, armor bench, meja produksi, cyber warfare juga. Itu kalian bisa upgrade demi kebutuhan kalian. Dan terakhir ada gunsmith ya. Ini memodifikasi senjata kalian guys, yang kalian punya ya. Bisa di kalian modif sesuka hati. Pengen yang mana-mana juga ya. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan singkatnya. Mungkin di next video gue bakal praktekin gimana cara mainnya di operation ya, buat kalian yang belum tahu dan baru main Delta Force di mode operation. Salam hangat sejahtera guys.